Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Semoga bermanfaat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahannya yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu (kuasi parlementer) dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepala DPR namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. V. Presiden RIA mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara diwakili oleh 2 orang. Selain presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana masih negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka tanggal 8 Maret 1950 pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. B. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar.
Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.Eka Wilarang. Pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Pemberontakan di bawah pemimpin Andi Aziz terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Ajis berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati, tetapi Andi Ajis terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Penyebab munculnya RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumupil yang menarik terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Wilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggota banyak yang melarikan diri ke negara Belanda.